Saudaraku terkasih, kapan terakhir kali Anda bertatap muka dengan seorang yang butuh dilayani karena ia sedang mengalami pergumulan dalam masalah yang sulit, atau seorang yang belum mengenal Yesus, ataupun seorang yang terjatuh dan bahkan hidup di dalam dosa-dosanya? Bagaimana cara Anda melayani mereka selama ini? Apakah Anda pernah mengalami seperti saya? Saat saya pernah bingung dan tidak yakin bagaimana cara yang benar dalam melayani mereka, sehingga seringkali saya berespon keliru dengan cara langsung mengajari, mendikte, bahkan menghakimi mereka sebelum saya belum benar-benar memahami apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya akar permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan lalu, sebenarnya bagaimana cara yang benar menurut firman Allah? Nah, melalui versi video singkat ini, mari kita belajar langsung dari teladan Allah sendiri yang telah memberi contoh kepada kita. Bagaimana dasar dari cara yang benar dalam meresponi orang berdosa yang sedang dirundung masalah dan butuh dilayani. Kejadian 3 mulai ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang mempedayakan aku, maka ku makan." Allah melakukan 3 langkah yang kita sebut dengan IKA, yaitu IK. Langkah pertama, yaitu I, adalah identifikasi. Perhatikan bagaimana cara Allah pertama kali berespon terhadap Adam dan Hawa. Allah tidak berespon negatif dengan menuduh, memojokkan, atau menghakimi. Tetapi Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Apakah karena Allah tidak tahu di mana posisi Adam berada secara geografis? Bukan. Tentu Allah tahu karena Allah Maha Tahu. Lalu kenapa Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Apakah karena Allah sedang ingin mendengar suara Adam saat ia sedang bersembunyi? Ya, dan yang terutama karena Allah sedang mempraktekkan langkah pertama, yaitu Allah sedang mengidentifikasi di mana posisi sikap hati Adam. Allah sedang mengamati bagaimana respon Adam terhadap pertanyaan Allah. Allah sedang menyelidiki, menyelami, dan bahkan menelisik masuk ke dalam dasar relung hati Adam untuk mengenali isi hati Adam yang sesungguhnya.
Inilah langkah pertama, identifikasi. Bagaimana cara Allah melakukan identifikasi ini? Ada dua keterampilan utama yang Allah gunakan. Questioning skill dan listening skill, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan mendengarkan. Dua keterampilan ini sedemikian penting dan sekaligus sedemikian mendasar, hingga bukan hanya digunakan di langkah pertama ini saja, tetapi juga di setiap langkah di dalam IKA ini. Di Perjanjian Baru kita menemukan Yesus berulang kali melakukan pola yang sama dengan yang Allah Bapa lakukan di dalam meresponi kebutuhan orang-orang yang sedang Ia layani. Salah satunya di dalam Markus 10 mulai ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Perhatikan bahwa sampai di sini Yesus sedang melakukan langkah pertama, yaitu identifikasi. Dengan mendengarkan penuh perhatian, menyimak dan memahami sikap hati Bartimeus yang buta itu. Dari mana kita tahu Yesus sedang melakukan identifikasi ini? Di ayat berikutnya, ayat 49, kita menemukan, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Yesus memutuskan untuk menghentikan langkahnya karena Yesus menemukan ada sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam diri Bartimeus. Bahkan Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk memanggil dia datang kepadanya. Mengapa Yesus memanggil Bartimeus? Karena Yesus akan mempraktikkan langkah kedua. Apa itu langkah kedua? Temukan langkah kedua di video berikutnya.